Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, kita sama-sama untuk belajar bersama Guru Cendekia Indonesia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu tatap maya di Zoom meeting kembali untuk melanjutkan diskusi kita mengenai artikel ilmiah studi literatur. Jadi kemarin pada pertemuan pertama Bapak Ibu kita sudah memulainya dengan mengetahui terlebih dahulu konsep dasarnya seperti apa, tujuannya, kelemahan dan kelebihannya, serta bagaimana langkah-langkah awal dari penelitian literatur ini. Nah, untuk diketahui dan mengingat kembali Bapak Ibu, untuk penelitian literatur ataupun sering disebut studi pustaka ini adalah penelitian yang hanya memanfaatkan sumber sekunder, yaitu melakukan review atas literatur-literatur baik dari jurnal, dari buku, ataupun sumber ilmiah yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hanya fokus untuk mengkaji literatur-literatur berdasarkan apa ataupun permasalahan yang Bapak Ibu akan kaji. Untuk memanfaatkan waktu lebih hemat, kita sama-sama untuk malam hari ini membuka acara kita dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan pada malam hari ini mendapatkan berkah dan tentunya bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Baik Bapak Ibu semua, untuk malam hari ini sudah hadir Ibu Dr. Nunu Haryati selaku narasumber dan materi beliau sudah kami share di WA Group. Di WA Group tersebut jadi sarana kedua kita, Bapak Ibu, untuk bisa berdiskusi secara tertulis. Di Zoom meeting tentunya banyak sekali Bapak Ibu yang antusias bertanya. Apalagi pertanyaannya, wah sudah kita baru membahas konsep dasar, ternyata Bapak Ibu sudah membahas terkait dengan artikelnya. Nah, tentunya step by step Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu dari peserta kami, ada yang tentunya baru mengenal, ataupun malah baru mendengar, ataupun baru mengetahui istilah tersebut, dan juga Bapak Ibu yang mungkin sudah pernah mendengar tapi belum tahu secara mendalam, dan ada juga Bapak Ibu yang mungkin pernah berkarya ataupun membuat sebuah artikel ilmiah dengan pendekatan studi literatur ini. Nah, jadi kita sama-sama untuk mulai dari awal, dan malam hari ini kita akan lebih fokus kepada bagaimana analisis ataupun teknik dari literatur review ini dalam mendapatkan data, kemudian bagaimana menganalisanya, lalu nanti akan kita coba bedah sedikit satu contoh ataupun review contoh artikel literatur. Nah, di Zoom meeting, di WA Group Bapak Ibu sudah kami share juga beberapa contoh. Nah, contoh tersebut Bapak Ibu bisa manfaatkan sebagai referensi saja, sebagai bahan pustaka juga, siapa tahu Bapak Ibu berminat untuk menulis artikel penelitian literatur ini. Karena di akhir kegiatan ini kami akan bagikan pengumuman untuk 10 artikel penelitian literatur akan kami publikasi di Jurnal Ilmiah Nasional. Seperti itu Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Ibu Dr. Nunu Haryati selaku narasumber untuk mungkin ada sekitar 5 atau 6 menit untuk menyampaikan ringkasan ataupun ulasan pertemuan kita yang pertama. Kepada Ibu Dr. Nunu Haryati, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Suwardi selaku moderator juga panitia penyelenggara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini bisa bertatap maya kembali dengan Bapak dan Ibu. Dan saya sangat berbahagia sekali karena mereview dan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan kemarin, rasanya saya itu tidak lagi harusnya mengajar yang mendasar ya. Pertanyaannya berbobot semua begitu. Jadi yang bertanya kemarin itu sudah sepertinya kelas master lah ya begitu. Jadi saya merasa oh ini sepertinya kalau diajarkan dari awal begitu kok kayaknya kalau orang Jawa bilang itu muspro.
gitu ya. Atau apa ya, nguyai segoro kalau orang Jawa bilang begitu ya. Ternyata sudah ahli-ahli semuanya. Jadi saya sudah ubah mindset saya bahwa di sini menguatkan saja begitu. Baik Bapak dan Ibu, seperti biasa apapun yang kita akan lakukan, kalau kita itu tahu manfaatnya, insya Allah itu kita akan bisa ngegas gitu ya, larinya kenceng gitu ya. Nah sekarang saya minta 1 menit saja untuk menuliskan di kolom chat, jika Bapak Ibu menulis artikel ilmiah ini nanti, apa manfaat yang Bapak Ibu akan dapatkan? Silahkan. Silahkan bisa dijawab di kolom chatting Bapak Ibu. Pengetahuan terus berkembang, belajar untuk angka kredit dan catatan sejarah, oke, dokumentasi. Mantap jiwa raga ini. Belajar membuat, oke. Untuk angka kredit, wah ini nanti bisa ini gigi 5 ini Bu Sulika. Ya, angka kredit dan SKP, iya, mengembangkan diri. Ini Pak Christian ya. Angka kredit, oke. Saya ingin tahu lagi Bapak Ibu yang lain. Angka kredit, angka kredit lagi. Memang kalau dengar kredit itu suka ya Bapak Ibu, apalagi kalau ada notifikasi di M-Banking kita kredit gitu, wah langsung suka sekali. Ini apa? Menambah pemahaman mungkin ya, pengetahuan suatu fenomena. Oke, kemampuan. Iya, saya lihat ada kata kredit lagi, pengembangan diri, kredit lagi. Iya, kemampuan menulis, oke. Iya. Nah, baik, kita close dulu. Saya sudah memperoleh gambaran. Ya, memang ini ada satu kata kunci ya, kredit itu. Ya, selain kredit ada pengembangan diri yang intinya ke sana. Ya, ini yang harus ini Bapak Ibu harus dibesarkan. Nah, dengan angka kredit itu nanti akan dapat apa lagi, begitu ya. Nah, semakin kita mengingat manfaat itu, maka biasanya bisa mereduksi rasa enggan untuk memulai. Karena menulis artikel itu biasanya yang berat itu adalah memulainya. Begitu. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, kemarin pertanyaan-pertanyaannya mengarah kepada hal yang sifatnya teknis, dan hari ini akan saya sudah mencoba mencari artikel yang menurut saya, ini yang terpublikasi ini, bisa mudah untuk kita pahami. Jadi yang terpenting ketika kita menulis ini nanti sesuai dengan sistematika, alurnya juga betul gitu ya. Nah, baik, mohon izin saya share screen dulu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lupa nama saya ya. Oke, baik. Nah, ini nama saya. Nah, tidak perlu biodata lagi karena sudah disampaikan kemarin. Jadi kalau kita Bapak Ibu, memang tadi kenapa saya tanya manfaatnya dulu gitu ya. Manfaat ini yang akan menggiring kita pada tangga di mana kita bisa melakukan. Biasanya yang di awal sini kita itu enggan melakukan. Nah, di sini pun kemudian berpersepsi saya tidak bisa melakukan. Saya ingin melakukan tetapi belum punya goal settingnya. Setelah punya goal setting, nah dan sambil berpikir, iya, bagaimana ya caranya? Setelah tahu caranya, akan mencoba. Akhirnya bisa, dan pada akhirnya ya terrealisasi. Apapun bentuknya itu manfaat yang ingin didapatkan, itulah yang menjadi energi bagi Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa merealisasikan, bisa menulis artikel. Nah, tadi salah satunya kredit, angka kredit untuk SKP, kemudian juga pengembangan diri, mengasah menulis, mengembangkan pengetahuan, dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita akan berorientasi menulis sebuah artikel, kita harus tahu dulu destinasi. Kita itu mau menulis kemana. Mohon maaf, bisa ya? diperbesar layarnya. Baik, ya. Oke. Nah, kalau tadi ada angka kredit, ataupun nanti untuk pengembangan diri, atau ingin menuliskan sejarah histori kita, dokumentasi bahwa kita punya karya, begitu ya. Kita harus tahu dulu destinasi jurnal yang akan kita tuju. Dan memang
kita di sini membahas teknis penulisan begitu ya nanti ya. Tetapi ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ketika kita akan mempublikasikan artikel kita. Kita harus tahu tujuan jurnalnya itu di jurnal apa. Dan kita pun juga harus tahu karakteristik jurnal itu. Jika kita memang ingin membidik jurnal nasional, nah kalau di sini kan ada, kalau Bapak Ibu lihat kan ada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi. Nah, posisi Bapak Ibu yang ingin dibidik yang mana? Ketika kita berbicara jurnal nasional, ya ini apa namanya? Mungkin kriterianya akan berbeda. Keketatannya pun juga akan berbeda dengan jurnal nasional terakreditasi. Misalnya terakreditasi Sinta. Nah, Sinta mulai dari Sinta 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semakin Sintanya sedikit, nah itu semakin bagus. Jadi Sinta tingkat 1 gitu ya. Nah, ini keketatannya juga berbeda dengan jurnal nasional yang belum terakreditasi. Nah, berikutnya juga sama dengan jurnal internasional. Nah, ini Bapak Ibu harus petakan dulu. Mau yang dituju yang di mana. Begitu. Untuk syarat angka kredit itu membutuhkan jurnal yang seperti apa? Nah, ini harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Jangan sampai ketika kita sudah menulis bagus, kita memasukkan artikel kita pada jurnal yang tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Apalagi kalau sekarang menjadi syarat kelulusan ya, jika Bapak Ibu saat ini sedang studi, mungkin di S3, nah itu sudah mengarah kepada jurnal internasional bereputasi untuk bisa lulus di jenjang S3. Di S2, kalau saat ini di universitas saya itu mensyaratkan harus jurnal nasional minimal Sinta 4, begitu, terakreditasi Sinta 4. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan cermati di peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada di lembaga Bapak Ibu. Yang dimaksud jurnal ini ada jurnal yang di mana, begitu. Nah, ini kemarin hanya mengingatkan saja ya Bapak Ibu bahwa penelitian ini memang penelitian dengan kepustakaan ini relatif efisien dalam artian karena kita tidak perlu ke lapangan begitu. Kita cukup memanfaatkan data-data penelitian terdahulu membandingkan mungkin dengan teori yang sudah mapan dari buku-buku referensi, kemudian juga data-data yang lain begitu. Jadi kalau tadi Pak Suhadi menyampaikan ya, kita memanfaatkan data-data itu sesuai dengan topik yang akan kita teliti. Ini hanya merimain kemarin ya karakteristiknya ya. Jadi semuanya adalah data-data pustaka yang siap pakai. Kita berhadapan dengan naskah begitu ya. Nah, ini hanya mengingatkan kembali pada Bapak Ibu. Nah, ini saya kira kemarin sudah ya. Sebentar, sepertinya saya salah slide Pak Suradi, mohon maaf. Oke. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Ya. Sebentar, saya ada kendala teknis sebentar, mohon maaf. Oke, nah ini. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke, sudah. Oke, baik. Ya, kendala teknis itu di mana-mana ada ya Bapak Ibu. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini Bapak Ibu, cara ringkas ya. Jadi sebetulnya apa saja aktivitas di dalam penulisan artikel apa yang di sini adalah hasil penelitian kepustakaan ya.
Nah, kita bisa yang pertama adalah membandingkan, ya. Jadi ada compare ya, membandingkan. Membandingkan itu berarti mencari, bisa jadi mencari kesamaan. Jadi kita membandingkan topik yang sama, ya, artikel-artikel terdahulu. Jadi kalau saya bilang penelitian terdahulu, itu kita mengambilnya adalah dari artikel terdahulu yang sudah terpublikasi untuk kita review. Nah, kita komparasikan yang sama gitu ya. Kita compare gitu ya. Apa yang menjadi pertimbangan untuk atau aspek-aspek apa saja yang kita akan bandingkan. Nah, disinilah Bapak Ibu harus jeli gitu ya di dalam mencermati artikel-artikel yang secara substantif sama. Nah, di situ kita akan membandingkan dari artikel yang topiknya sama itu, adakah aspek yang kemudian di situ berbeda, begitu. Ya. Jadi kita mengambil artikel-artikel terdahulu yang topiknya sama. Kita cermati, kita bandingkan yang hasilnya sama, begitu. Nah, apakah di dalamnya itu memuat aspek-aspek yang sama di dalam perbandingan itu? Tentu saja di dalam membandingkan ini kita harus sudah punya frame Bapak Ibu. Yang akan dibandingkan itu apa? Begitu. Contoh kalau saya ambil ketika kita berbicara tentang guru yang profesional sesuai dengan undang-undang kan memiliki 4 kompetensi. Ya. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogi, dan kompetensi profesional. Nah, kita dengan topik itu akan mencari artikel-artikel, kita akan membandingkan artikel-artikel hasil penelitian terdahulu, kita bandingkan bagaimana hasil penelitian di wilayah tertentu yang membahas 4 kompetensi itu, apakah ada perbedaan begitu? Apakah hasilnya sama gitu ya? Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Apa kesamaannya? Nah, kan bisa dilihat ya, kita cara membandingkannya bisa membaca secara utuh Bapak dan Ibu artikel tersebut sampai pada kesimpulan sehingga kita bisa mengambil satu benang merah hasil penelitian itu, atau cukup dengan membaca abstraknya begitu ya, membaca abstraknya. Apakah sama tujuannya artikel itu, metodenya juga sama, nah hasilnya pun apakah sama. Kemudian juga kita bisa melihat dengan sesuatu yang kita ingin mencoba membuat sebuah paradoks begitu, hal yang berbeda, membedakan. Jadi kita sengaja mencari artikel-artikel terdahulu atau referensi-referensi terdahulu yang di situ ada paradigma atau mungkin konsep yang berbeda atau hasil penelitian yang berbeda. Baru kemudian di sini kita ada cara yang dinamakan criticize. Jadi mengkritik gitu ya. Kritik yang dimaksud di sini bukan mengkritik kelemahan secara teknis ya, tapi secara substantif. Untuk bisa membuat sebuah ada kritik begitu. Nah, tentu saja pengetahuan dan frame Bapak Ibu harus cukup. Ya. Ketika kita membahas tadi kompetensi guru, apakah kompetensi guru hanya 4 itu atau ada hal-hal lain yang menjadi indikator bahwa guru itu dikatakan profesional? Nah, saya berikan contoh. Kalau tadi dengan undang-undang ada 4 kompetensi itu, nah, tapi secara teoritik ternyata kompetensi guru itu dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah komitmen, tingkat komitmennya. Yang berikutnya adalah tingkat abstraksinya. Komitmen itu ada hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab, disiplin, dan seterusnya. Tingkat abstraksi terkait dengan kemampuan, keterampilan. Nah, ketika ini semua Bapak Ibu pahami, dalam mencermati artikel, di situ tidak ada komponen itu. Disitulah kita bisa membuat sebuah semacam analisa yang di situ mengidentifikasi, oh ternyata dalam tulisan ini hasilnya ada yang kurang. Yang dipotret hanya 2 kompetensi saja dari 4 kompetensi.
Atau mungkin ketika kita menggunakan dua sumbu tadi sebagai indikator bahwa guru itu profesional, yaitu tingkat komitmen dan tingkat abstraksinya, oleh peneliti terdahulu hanya dibahas salah satu, berarti disitulah kita bisa menganalisis bahwa ada komponen yang kurang di penelitian ini, atau hasilnya yang kurang di penelitian ini. Berikutnya kita mensintesiskan. Ketika kita sudah mengkomparasi, ada hasil kontrasnya, dan kita mengkritisi ada hal-hal yang mungkin di situ ada hal komponen yang kurang, ini contohnya saja, atau mungkin justru ada ketidakkomprehensifan hasil penelitian itu. Disinilah kemudian kita membuat semacam sintesis yang itu mengarah kepada sebuah kesimpulan nanti pada akhirnya. Karena kalau kita ketahui Bapak Ibu menulis artikel dengan hasil penelitian kepustakaan ini memang salah satunya untuk merumuskan masalah. Jadi padahal kalau kita melihat di sebuah penelitian itu rumusan masalah itu kan ada ya. Tetapi di dalam penelitian kepustakaan ini salah satu orientasinya juga mendefinisikan masalah Bapak Ibu. Jadi masalah yang belum terang dengan hasil kepustakaan ini diperjelas. Karena apa? Ketika kita sudah mengcompare, membuat sebuah criticize gitu ya, semacam kritik, kemudian membuat sintesis dan hasilnya di situ ternyata ada hal-hal yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan ada kesenjangan justru dan mempertegas fenomena yang ada, maka disitulah akan terdefinisi sebuah masalah. Yang itu kemudian akan dijadikan rekomendasi untuk peneliti berikutnya meneliti di lapangan. Begitu. Nah, langkah-langkahnya, secara teknis, yang pertama dilakukan itu adalah mengidentifikasi topik. Ketika kita mengidentifikasi topik ini, sekali lagi ruang lingkup, dimensi, variabel yang berhubungan itu Bapak Ibu harus tahu. Berbicara tentang sosial budaya yang mana? Nah, ini juga perlu Bapak Ibu tentu saja adalah referensinya harus banyak begitu, karena namanya juga studi literatur begitu ya. Baru kemudian kita menemukan konteks ya, untuk bisa kita tuangkan nanti sebagai latar belakangnya ya. Berikutnya adalah mencari sumber. Ya, kalau kita sudah jelas, kita sudah tahu topiknya, kita sudah menguraikan latar belakangnya, kita menemukan kesenjangan, baru kita mencari sumber yang relevan. Barulah setelah sumber yang relevan kita temukan, kita mengevaluasi sumber data itu. Jangan sampai kemudian sumber data yang dimaksud ini adalah sumber-sumber yang relevan ya, artikel terdahulu, penelitian terdahulu, buku-buku referensi, kita cek semuanya. Apakah relevan dari sisi isinya, apakah up to date, sesuai dengan perkembangan yang saat ini sedang ingin Bapak Ibu teliti. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu perlu cermati. Kemudian barulah kita kutip sumber dengan menggunakan format atau gaya standar ya. Cara mengutipnya itu juga ada kaidah-kaidahnya. Nah, sebetulnya banyak Bapak Ibu kita cara menulis untuk artikel ilmiah itu. Nah, ini saya mencoba untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu dengan sistematik literature review. Jadi ini adalah salah satu jenis ya review artikel yang bertujuan untuk mencari sebuah pembuktian ya, sebuah pembuktian terhadap satu masalah untuk mendapatkan penyelesaian masalah suggestion gitu ya. Jadi ini saya kira kemarin sebetulnya yang ingin saya tambahkan bukan ini, saya tergelitik dengan pertanyaan Bu Sulika kemarin gitu ya. Jadi orientasinya nanti bisa memberikan rekomendasi yang mengarah kepada penyelesaian masalah. Nah, yang pertama langkah yang dilakukan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini akan kita tuangkan nanti di dalam artikel. Kalau seperti ini mungkin masih di awang-awang. Ini nanti kita akan coba tampilkan sebuah artikel yang menggunakan systematic literature review ini ya, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah kita buat dulu semacam kalimat pertanyaan di penelitian itu. Setelah itu kita mencari bukti-buktinya. Barulah kita mencari ya penelitian-penelitian yang relevan.
kita mengekstraksikan, nah, kita menemukan karakteristiknya, baru setelah itu kita membuat semacam data meta-analisis begitu. Nah, ini contohnya, saya coba untuk menyederhanakan dan mengoperasionalkan ini. Jadi tahapannya adalah merumuskan masalah ya yang pertama. Jadi di tahapan ini Bapak Ibu bisa lihat ya, merumuskan masalah dulu. Apakah ada relevansi dengan pertanyaan penelitian? Nah, ini mendefinisikan variabel tujuannya. Ketika kita membicarakan satu topik, nah topik itu dipengaruhi oleh apa saja gitu. Jadi bahasa sederhananya seperti itu. Ketika kita ingin melihat bagaimana kompetensi seorang guru gitu ya. Kompetensi seorang guru itu ada 4. Nah, itu bisa terbentuk dipengaruhi oleh apa saja. Nah, kalau berbicara tentang kompetensi guru, tentu saja kan ada secara intrinsik, secara intrinsik gitu ya, internal, eksternal, apa saja yang mempengaruhinya. Apakah kita mau membahas itu? Persoalannya apa? Nah, ini harus terdefinisikan dengan jelas. Barulah kita kemudian mencari literatur. Ya. Nah, ketika mencari literatur ini pertanyaan yang muncul apa? Prosedur apa yang harus digunakan untuk menemukan artikel yang relevan? Kemudian kita mengidentifikasi ya keyword. Nah, caranya ini tujuannya ini nanti untuk bisa mencari keywords. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melakukan atau merumuskan masalah dan mengetahui variabelnya, itu secara otomatis nanti akan ketemu keywordnya. Ya, akan ketemu keywordnya. Keywordnya yang dimaksud itu adalah ya topik itu dipengaruhi oleh hal apa saja, begitu. Ya. Itu yang harus diketahui. Yang saya maksud dari kemarin ruang lingkup itu di situ. Ketika kita tahu tentang satu topik, ya, kemudian kita tidak mengetahui ruang lingkupnya, otomatis kita tidak tahu topik itu dipengaruhi oleh hal apa saja. Yang ada masalah itu ada di posisi mana, begitu. Kemudian kita mengumpulkan artikel dan informasi yang lain, ya, Bapak Ibu. Jadi yang di sini itu yang dijadikan sumber itu artikel ya di SLR ini. Tetapi juga buku-buku referensi yang relevan nanti untuk membahas begitu. Kemudian baru kita di sini melakukan screening ya. Prosedur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini seperti apa yang digunakan dalam sintesis gitu ya. Baru berikutnya kita menganalisis integrasi hasil-hasil penelitian dan kemudian kita menafsirkan bukti, baru kita menyajikan. Nah, ini saya berikan contohnya. Jadi, Bapak Ibu, ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Artikel yang akan kita yang akan kita review untuk dituliskan di dalam artikel kita gitu ya, penelitian terdahulu yang sudah terpublikasi di sini. Nah, Ibu Bapak jangan kaget begitu ya. Kalau yang sudah terpublikasi di jurnal internasional bereputasi gitu ya, dengan model seperti ini itu biasanya memang artikel yang dikumpulkan itu jumlahnya bisa ribuan Bapak Ibu. Nah, setelah ini coba kita lihat ya. Nah, ini total populasi artikel. Artikel ini adalah sumber yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk menulis artikel kita. Jadi artikel ini belum artikelnya Bapak Ibu ya. Ini adalah artikel yang akan kita review begitu. Jadi dari Science Direct, dari ProQuest, dan sumber-sumber yang lain. Nah, ini tidak harus seperti ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu dari jurnal nasional bereputasi atau terakreditasi. Nah, ini tergantung tadi Bapak Ibu mau kemana. Ini hanya saya berikan contoh saja begitu. Nah, dari sini Bapak Ibu kita ternyata dari 5.530 ini, nah, ternyata ada judul yang tidak relevan. Sekilas kita kan screening dulu ya, ngambil semuanya yang ada hubungannya dengan topik kita. Tetapi setelah ditelaah, oh iya, ini hanya sebagian saja yang relevan atau ternyata tidak relevan sama sekali. Ya, setelah itu ternyata yang relevan hanya 121. Nah, kemudian kita seleksi lagi, tidak dipublikasikan dalam bahasa Inggris itu 20. Artikel berbahasa Inggris 101. Apakah ini kok bisa bergerak? Apakah ini ada ketentuan? Tidak ada, Bapak Ibu boleh ini ya, tergantung Bapak Ibu nanti.
apakah Bapak Ibu menggunakan semacam target dengan menggunakan bahasa Inggris atau tidak, monggo. Nanti silakan Bapak Ibu. Yang pasti adalah urutannya seperti ini. Kemudian, yang ternyata artikel dengan teks lengkap. Nah, ini dari 101, kemudian tidak tersedia teks lengkap. Penghapusan duplikat artikel dengan Zotero ini, akhirnya menghasilkan teks lengkap itu 74. Nah, kemudian artikel yang masuk dalam fase sintesis ini 48. Begitu. Nah, ini hanya sebuah model saja Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lakukan untuk mencari, menelusuri gitu ya. Setelah dapat artikel-artikel yang ingin direview untuk dijadikan sebagai bahan di dalam artikel yang Bapak Ibu akan susun, seperti ini caranya. Nah, yang harus diperhatikan itu pertama adalah kurun waktu literatur yang dianalisis. Jadi kalau kita itu ingin mengambil artikel-artikel hasil penelitian, ya lazimnya 5 tahun ke belakang. Nah, kemudian juga penetapan keyword. Keyword ini menjadi salah satu kunci Bapak Ibu untuk menelusuri pencarian sumber. Jadi misalnya kompetensi guru dan kinerja guru. Berarti ini keywordnya apa Bapak Ibu? Apa kira-kira? Misalnya kompetensi guru dan kinerja guru, ya sudah 2 itu berarti ya. Belum nanti kalau ada variabel-variabel yang lain itu menjadi keyword gitu ya. Kemudian juga penggunaan digital library ini juga menjadi hal yang nanti bisa memudahkan Bapak dan Ibu. Kemudian kalau aplikasi di bawah itu sebetulnya memang akan memudahkan Bapak Ibu ya, termasuk Mendeley gitu ya, aplikasi NVivo dan seterusnya. Nah, ini rekomendasinya Bapak Ibu di rekomendasi digital library ada ini saya cantumkan 25 ya, Bapak Ibu nanti bisa tracer sendiri di sana. Nah, kemudian tips mencari artikel jurnal. Bapak Ibu bisa memanfaatkan jurnal, sekarang sudah open ini ya, open access ya jurnal itu. Nah, Bapak Ibu mungkin nanti juga akan saya share ya, Pak Dr. Suhardi, link-link jurnal yang bagus gitu ya. Itu ada jika Bapak Ibu ini ingin mencari. Nah, itu nanti akan saya sampaikan kepada panitia untuk bisa ditrace lebih lanjut. Bapak Ibu juga bisa mencari di Simago gitu ya. Nah, termasuk di jurnal-jurnal nasional gitu ya. Bapak Ibu ketikkan saja keywords-nya, kemudian juga nama jurnalnya, saya kira itu akan juga gampang untuk men-tracernya. Dan sistematika penulisan artikel ilmiah ini ya sama seperti lazimnya yang lain menggunakan IMPRAT gitu ya. Di depannya ada abstrak ya, setelah judul abstrak, kemudian ada introduction, method, kemudian ada apa R-nya ini? Result ya, dan kemudian discussion, kemudian diakhiri dengan conclusion. Nah, untuk lebih ini Bapak Ibu kita coba melihat supaya lebih gamblang, saya akan coba menampilkan artikel yang sudah kalau menurut saya ini sudah sangat representatif dan ini sudah terpublish Bapak Ibu, jadi sudah dipublikasikan di jurnal nasional yang bereputasi, saya kira sudah melalui seleksi begitu, supaya Bapak Ibu juga nanti akan paham begitu ya secara konkret SLR yang saya jelaskan terlalu abstrak tadi seperti apa wujud konkretnya begitu. Oke, memang ini PDF Bapak Ibu. Sudah jelas Bapak Ibu? Oke, sudah. Baik. Mungkin bisa diperbesar aja sedikit. Oke. Oh, kebesaran. Mungkin seperti ini sudah cukup? Ya. Ya. Ini terpublikasi di Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan, Bapak Ibu. Ini saya mengambil, sebetulnya saya men-tracer, saya ingin cari yang sederhana begitu, supaya Bapak Ibu bisa melihat secara konkret ya. Urgensi pengembangan cyber supervision sebagai media penanganan potret inkonsistensi pelaksanaan supervisi akademik di era pandemi. Nah,
Kita langsung lihat ya, ini penulisnya Atala Noval Bayangkara, mahasiswa Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kita coba lihat Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah abstrak. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya, apakah abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Tergantung dari jurnalnya Bapak Ibu. Inilah yang tadi saya bilang di awal, Bapak Ibu sebelum menulis, cermati dulu karakteristik dan template yang dimiliki oleh jurnal. Karena satu jurnal dengan yang lain itu memiliki gaya selingkung. Berbeda ya kadang. Kadang antar satu jurnal dengan jurnal yang lain berbeda dan punya aturan yang berbeda. Caranya bagaimana? Setiap kali Bapak Ibu membuka jurnal, lihat di author guideline. Di sana akan ada panduan untuk menulis. Ya. Oke. Dan salah satunya lagi yang perlu diperhatikan, apakah jurnal itu sesuai dengan skop ya, topiknya Bapak Ibu itu terakomodasi di skop jurnal itu, karena setiap jurnal itu punya skop dan ruang lingkup ya, yang menggambarkan substansi apa yang menjadi konsentrasi di jurnal itu. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga. Nah, ini memang kenapa ditulis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris abstraknya? Karena di jurnal ini, di jurnal Bahana Manajemen Pendidikan ini, memang diminta seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke jurnal yang lain belum tentu sama. Itu loh Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu harus kenali karakteristik termasuk juga template dari setiap jurnal yang Bapak Ibu ingin publikasikan artikel di situ. Ya. Kita lihat IMRA tadi apakah terlihat di di abstrak ini sudah ada tujuan ya. Tujuan penelitiannya adalah, nah kita lihat Bapak Ibu, pembelajaran guru di era pandemi, potret pelaksanaan supervisi akademik di era pandemi, konsep dari cyber supervision sebagai media supervisi akademik secara online, kemudian dampak dari cyber supervision terhadap sekolah, guru, dan siswa. Penelitian ini, nah kualitatif dengan rancangan SLR. Tadi kan kalau tidak salah, saya menyimak tapi belum sempat menjawab Bapak Ibu. Tadi sudah terwakili oleh admin ya, bahwa studi kepustakaan ini adalah masuk dalam kualitatif, gitu ya, dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini membahas apa? Ini ya. Jadi ini sudah terpetakan. Dari sini saja kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa di sini ya rancangannya studi literatur dengan SLR. Nah, ini artikel-artikelnya membahas apa saja. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang saya bilang tadi bahwa Bapak Ibu di sini harus tahu ruang lingkupnya. Kalau kita lihat kan di sana tadi judulnya ini ya, urgensi pengembangan cyber supervision sebagai media penanganan potret inkonsistensi pelaksanaan supervisi. Nah, berarti apa saja yang terkait dengan topiknya apa saja, nah, artikel-artikel apa saja yang nanti akan di tracer di artikel ini. Nah, jadi nanti artikel yang membahas, nah ini supervisi akademik, kemudian supervisi pendidikan, pendidikan di era COVID, dan jadi ada empat ini yang menjadi sumber nanti yang dikembangkan gitu ya. Jadi artikel-artikel yang bertopik ini yang akan dicari. Ini disebut sebagai kriteria inklusinya kalau di artikel ini. Sedangkan eksklusinya, nah ya, ini apa saja? Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini juga sudah juga diuraikan Bapak Ibu bahwa pustaka, ini pencarian pustaka dibatasi 5 tahun terakhir, yakni terbitan 2016 sampai 2021. Ini penelitiannya 2021 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Pemetaan basis data digunakan dengan ScienceDirect, Sinta, Search Publication. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di atas. Tahapan analisisnya, nah ini dengan menggunakan identifikasi, screening, yang tadi saya sebutkan tadi. Coba kita lihat berapa artikel yang terkumpul. Di sini Bapak Ibu bisa lihat artikelnya terkumpul berapa? 269. Serta setelah dianalisis, dilaksanakan dan dianalisis, nah,
Dari 269 ini, nah yang dianalisis adalah 64 artikel. Ya, 64 artikel yang lolos dan lolos seleksi ya. Kan tadi memang betul-betul diekstrakkan sampai menemukan 64. Dilihat dari relevansinya juga keutuhan tulisannya. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini juga dijelaskan hasil penelitiannya. Coba kita baca hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya adalah bahwa satu, pembelajaran guru cenderung kurang optimal di tengah pandemi karena kurangnya bimbingan dan kurangnya kesiapan kompetensi guru saat pandemi COVID-19. Yang kedua, potret pelaksanaan supervisi akademik di sekolah negeri itu berkembang cenderung inkonsisten karena kurangnya awareness dari seorang supervisor dan kurangnya media supervisi akademik. Yang berikutnya hasilnya, cyber supervision merupakan media supervisi akademik yang dapat digunakan sebagai alat optimalisasi pembelajaran guru melalui bimbingan dari website maupun mobile application. Dan yang keempat adalah dampak dari cyber supervision tidak hanya menguntungkan guru namun sekolah juga siswa. Kesimpulan ini diperoleh dari mana? Dari mengekstraksikan 64 artikel tadi yang sudah terpetakan tadi. Jadi dari penelitian yang mengarah pada supervisi akademik diekstraksikan, kemudian supervisi pendidikan, bagaimana pendidikan di era COVID. Nah, ini dihasilkan dari penelaahan 64 artikel. Nah, kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Cyber supervision, supervisi akademik, COVID, ini nanti akan muncul banyak ya. Bapak Ibu bisa cari nanti, ini saya share. Nah, tadi kan sistematika ya, kemarin juga ada yang bertanya sistematika. Ini langsung pendahuluan. Nah, di pendahuluan itu apa yang dibahas Bapak Ibu? Yang pasti adalah kita membahas sesuatu yang sifatnya ideal, kita hadapkan pada fakta. Dan di situ kita mencari kesenjangannya. Ya. Ini sudah dipaparkan secara ideal seperti apa tentang supervisi itu, kemudian persoalan-persoalan yang muncul ketika COVID-19 pembelajarannya seperti apa. Kemudian bagaimana peran supervisi di dalam membantu guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara optimal. Yang pada akhirnya tadi menghasilkan bahwa cyber supervision itu sangat berguna sebagai media di dalam pelaksanaan supervisi. Nah, ini Bapak Ibu untuk pendahuluannya. Setelah pendahuluan teruraikan sedemikian rupa dan menegaskan di situ pentingnya penelaahan ini, ya, barulah kemudian juga dilanjutkan dengan metode. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, di pendahuluan itu sudah masuk kajian ya? Ya, jadi sudah include di sini ya, Bapak Ibu. Jadi tataran ideal menurut para ahli, kemudian hasil penelitian terdahulu, itu sudah diuraikan di pendahuluan sebagai pendukung rasional-rasional yang mengarah kepada pentingnya penelitian ini atau penelaahan ini dilakukan. Begitu. Baru kemudian di metode. Kita lihat metodenya, karena ini kita kemarin membahas ini ya. Pendekatan ini sudah dilakukan dengan SLR tadi. Kemudian dari artikel supervisi di era digitalisasi serta potret berbagai supervisi akademik. Yang tadi 4 tadi itu ya Bapak Ibu, ini juga sudah dijelaskan tadi di abstrak, bagian dari diambil untuk abstrak tadi 5 tahun terakhir ya. Nah, ini sudah diuraikan juga, baru kemudian mengarah kepada hasil. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi memang di sini ada poin-poin yang memang di sini baru menunjukkan bagaimana secara teknis 269 artikel ini kemudian menjadi 64 artikel yang kemudian dipotret ya untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran di era pandemi, kemudian urgensi dari cyber supervision dan seterusnya.
ini pun juga Bapak Ibu, di sini juga dibahas. Nah, ternyata juga ada 6 artikel dari 4 hasil konferensi. Hasil konferensi itu proceeding ya Bapak Ibu, yang tidak dimuat di jurnal. Kemudian juga ada, ini dijelaskan, ada 8 artikel yang dieliminasi atau dikeluarkan sebab konsep yang ada tidak mengerucut pada supervisi. Nah, ini proses-proses ekstraksi yang tadi saya sampaikan, sehingga terpilih 64 tadi. Nah, ini kan seperti yang saya gambarkan tadi, kalau tadi 5.000 sekian ya Bapak Ibu, ini dari 269, akhirnya artikel yang terreview ada 64. Nah, memang keterterimaan artikel kita untuk dipublikasikan di jurnal itu ya salah satunya adalah melihat berapa jumlah artikel yang direview begitu ya. Nah, ini 64 artikel ini bukan menjadi bahan. Selanjutnya juga nanti pisau analisisnya menggunakan teori-teori dan konsep yang sudah mapan dari para pakar, tentu saja yang relevan dengan topik ini. Nah, ini diuraikan hasilnya. Bagaimana potret proses pembelajaran guru di era pandemi? Ini diuraikan Bapak Ibu. Nah, ini artikel seperti ini nih, artikel. Nah, artikel punya ini ya. Al-Kamdani et al. 2020. Ini berbicara tentang apa ini? Nah, tentang potret proses pembelajaran. Terus siapa lagi di sini? Jadi jumlahnya yang 64 tadi sudah terklasifikasikan dengan topik ini ya, potret proses pembelajaran guru ya. Kemudian tadi yang supervisi coba kita lihat. Nah, ini pembelajarannya. Nah, nanti akan saya share saja ya Bapak Ibu. Nah, ini yang kita lihat tadi ada perbedaan utama potret pembelajaran guru saat pandemi. Peneliti, nah ini ya. Penelitinya ini hasil penelitiannya seperti apa. Ini diuraikan. Memang ini sekali lagi Bapak Ibu perlu latihan Bapak Ibu. Kalau tidak terjun langsung untuk langsung menulis itu saya kira menjadi sesuatu yang di awang-awang. Nah, ini nanti perlu ada tindak lanjut, mestinya workshop Pak Suhadi. Supaya langsung mengerucut pada topiknya, langsung dikoreksi begitu. Nah, kalau seperti ini memang masih di awang-awang begitu. Nah, ini sampai pada kita lihat daftar pustakanya. Kemarin ada yang bertanya juga bagaimana bentuk daftar pustakanya. Ini menggunakan Mendeley semua Bapak Ibu ya. Ini jumlahnya 64 Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi ditambah buku-buku yang lain. Ya. Nah, sampai pada ke 64. Ya. Ya, itu Bapak Ibu contohnya nanti bisa di-share oleh panitia. Untuk contoh ini kita bisa lanjutkan dengan Q&A barangkali Pak Suhadi. Monggo saya kembalikan Pak Suhadi. Sudah banyak yang baik, terima kasih Ibu Dr. Nunu Haryati atas materinya terkait dengan tadi bagaimana cara dalam penelitian literatur, kemudian tadi sudah kita buka bagaimana menganalisa, kemudian langsung dibedah artikel contoh artikel penelitian literatur. Di contoh-contoh yang kami berikan juga ada beberapa. Nah, tadi yang di-share oleh Ibu Dr. Nunu contoh artikel penelitian literatur itu sungguh komplit gitu ya. Dari sekian ribu menjadi 64 artikel yang dijadikan bahan untuk mereview satu 200. topik, satu permasalahan. Wah, apa mungkin Bapak Ibu berpikir, wah banyak sekali ya. Apa 64 artikel sampai ratusan artikel itu gimana cara nganalisanya? Nah, tentu memang spesifik karena memang dalam artikel penelitian literatur namanya juga literatur, kita menganalisa, jadi tidak cukup hanya satu atau dua pendapat ahli mungkin ataupun hasil penelitian. Nah, perlu juga kita bandingkan dengan beberapa. Nah itu apakah boleh, mungkin nanti ada pertanyaan yang apakah boleh cuma 10 Bu Nunu ataupun 20 lah
nego gitu kan, karena kita kan orang Indonesia suka nego 10 artikel saja Bu. Nanti mungkin itu pertanyaan spesial dari saya. Kemudian tadi terkait dengan cara ada mengcompare, ada mencari perbedaan, kemudian ada mengkritik pendapat-pendapat ataupun apa yang Bapak Ibu temukan di sebuah artikel ataupun di literatur. Seperti Bapak Ibu mengcompare ataupun mencari persamaan. Nah, mungkin ada pendapat saya terkait dengan pembelajaran. Oh, pendapat Soehardi 2010 menyatakan pembelajaran seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengcompare atau mencari persamaan, silahkan dicari persamaannya dengan teori-teori yang lain. Mungkin hal ini sejalan dengan pendapatnya Haryati, kemudian Kisman, Sulikah 2020 yang menyatakan bahwa berarti pendapat saya ini dikuatkan dengan pendapat ataupun pernyataan dari ahli ataupun hasil penelitian yang lain. Nah, seperti itulah cara salah satu mengcompare ataupun mencari persamaan dari pendapat satu ahli ataupun satu hasil penelitian dengan hasil penelitian yang lain. Iya, biasanya ada kata itu Baik. memang sejalan. Iya, begitu, ya. Sejalan. Ya, gitu. sejalan. Selaras, kemudian ada gitu. yang berbeda, kemudian tenaga. Kurang lebih nanti akan kami mudah-mudahan contoh-contoh tadi ada beberapa yang Bapak Ibu sudah baca. Nah, yang jadi bahan diskusi kita dalam malam hari ini, kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Kita coba bisa diskusi Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin langsung bertanya secara langsung kepada Ibu narasumber, bisa raise hand di Zoom meeting. Kemudian kolom chatting juga sudah saya buka kembali untuk Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chatting Zoom. Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini insya Allah kami akan coba ringkas dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama, saya persilahkan Ibu Jasaniat Hia. Mungkin bisa dibuka videonya, Bu, supaya lebih keren dokumentasi kita nanti. Silakan Ibu Jasaniat Hia, Ibu atau Bapak, mohon maaf. Kemudian ada Pak Muhammad Soleh. Oh, Muhammad Soleh masih belum connecting audionya. Atau Ibu Sinar. Ada Bapak, mohon maaf, Bapak Sinar. Bisa di-unmute mikrofonnya, Bapak. Oke. Silakan, Pak Sinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nunuk yang saya hormati, ada beberapa, setelah ada penjelasan tadi, saya sudah sedikit memiliki bayangan terkait tentang bagaimana membuat atau menyusun sebuah studi pustaka ini. Ada beberapa saya tanyakan. Yang pertama adalah bahwa karya ilmiah itu adakah yang boleh kita review atau ada yang tidak boleh? Karena apa? Karena di sini saya masih banyak bayangan. Contohnya begini, ada skripsi, kemudian ada tesis, ada buku. Buku saja itu kadang-kadang ada buku kuliah, ada buku referensi dan lain sebagainya. Ataukah hanya jurnal ya, jurnal. Dan apakah jurnal itu cukup jurnal yang ber-ISBN, ISSN, atau mungkin perlu pakai jurnal Sinta? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada ketentuan? Tadi sudah ditanyakan oleh Pak Dr. Hadi tadi. Apakah ada ketentuan minimal saja, jumlah minimal? Tadi ditawar ada 10 ya, 20 ya. Nah, ini saya tawar lagi. Nawar kayaknya nih. Ya, ini saya tawar lagi. Ini kan kelasnya ya non sewu ya. Ini kalau kelas dosen, kelas mahasiswa pasca itu mungkin bisa di atas 20 ya. Ini kelasnya guru, Ibu. Kelasnya guru ini kira-kira boleh enggak? Tiga gitu ya, Bu ya. Tiga jurnal lah. Tiga jurnal itu sudah termasuk, sudah ngas-ngas itu kalau membaca 3 jurnal itu. Itu mungkin adakah ketentuan batas minimalnya, Ibu? Karena apapun yang terjadi, pertimbangan kami itu begini. Kalau karya tulis ilmiah dijadikan salah satu persyaratan DUPAK, di situ kan tidak ada ketentuan ini dan itu. Tetapi dalam penulisan ini
penelitian pustaka ini apakah ada ketentuan seperti itu? Apakah yang penting itu nanti jadi kemudian sudah layak dan diterbitkan atau yang bagaimana? Kemudian yang terakhir, ini apakah satu jurnal yang keluar kemudian banyak judul-judul di dalamnya, atau mungkin boleh banyak jurnal ya Bu ya? Contohnya jurnal A, jurnal B, jurnal C, jurnal D. Pokoknya yang penting judulnya sama. Banyak jurnal tapi judulnya sama. Banyak penerbitnya itu maksudnya. Baik, dipahami. Ya, atau mungkin cukup satu terbitan jurnal yang 5 tahun terakhir, tapi diambil yang judulnya sama. Itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Langsung dijawab warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren Pak Sinar. Dari instansi mana Pak Sinar nih? Mungkin kita bisa kenal. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, baik. Ya, baik. Masih satu Jawa dengan Ibu narasumber. Ya, silakan Ibu Dr. Nunu. Ada 3 tadi. Iya. Saya ingin menjawab langsung ya, Pak Sinar. Mudah-mudahan setelah ini Bapak bersinar terang ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Iya, yang saya sampaikan tadi mungkin terlalu untuk ini ya, segmentasinya untuk mahasiswa, tetapi enggak apa-apa Pak, supaya Bapak bisa nanti suatu saat mengarah ke sana nggih. Nah, reviewnya itu apakah boleh, adakah sumber-sumber yang kita tidak boleh review gitu ya? Apakah artikel saja atau Sinta, artikelnya yang di bereputasi Sinta, terakreditasi Sinta, ataukah cukup yang ber-ISBN saja? Nah, tergantung dari ini Bapak, kalau menurut pandangan saya dalam konteks ini, terkadang memang ada jurnal yang di situ melihat artikel-artikel yang dirujuk. Artikel-artikel yang digunakan memang ada seperti itu. Semakin banyak artikel yang di situ diambil dari jurnal yang berakreditasi, misalnya nasional berakreditasi, maka di situ akan secara tidak langsung kredibilitas dari tulisan Bapak itu juga akan ada implikasi dari artikel-artikel tadi yang Bapak ambil dari jurnal-jurnal yang bereputasi begitu. Tapi sebetulnya tidak ada ini Pak, tidak ada ketentuan harus bereputasi begitu. Saya di jurnal manapun tidak menyebutkan seperti itu. Tetapi nanti kan ketika Bapak mensubmit ingin mempublikasi artikelnya itu, reviewer itu kan pasti melihat ini merujuk pada artikel dari jurnal mana saja. Bapak Ibu harus bisa membedakan ya artikel dengan jurnal. Jadi kalau artikel itu ya tulisan karya ilmiah yang tadi saya sampaikan itu artikel Bapak Ibu, bukan jurnal. Jurnal itu tempat majalahnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan ini ya, saya sampaikan yang contoh tadi. Nah, contoh ini Pak Sinar nggih. Nah, nama jurnalnya Bahana Manajemen Pendidikan. Nah, yang di sini ini artikelnya. Ini judul majalahnya. Ya. Begitu. Jadi kadang itu sering overlap ya. Salah penyebutan begitu. Jurnal itu yang mewadahi artikel-artikel. Nah, artikel yang tadi itu. Ini juga nyambung dengan pertanyaan yang ketiga, apakah kita ngambil hanya dari satu jurnal saja, satu tempat publikasi saja, atau dari banyak jurnal? Ya justru semakin banyak jurnal semakin bagus. Beragam jurnal, jadi tidak dari satu jurnal saja. Sekali lagi, yang saya maksud jurnal ini adalah majalahnya tadi, tempat publikasi itu. Semakin kita banyak merujuk dari beragam jurnal, itu saya kira akan semakin menambah warna begitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini yang terpenting adalah kita itu bisa mengambil artikel yang memang sesuai dan relevan dengan topik kita. Mau diambil dari jurnal manapun tidak ada masalah, Pak. Nah, terkait jumlah ya boleh saja Pak, mau 10, mau 20 begitu. Tetapi di jurnal-jurnal yang kemudian di situ mensyarat, memang tidak ada syarat. Tetapi kualitas dari jurnal yang kita tulis dengan literature review ini, tentu saja jumlah tadi juga sangat berpengaruh diterima tidaknya Bapak ini, artikel Bapak ini di sebuah jurnal. Ya saya kira kalau misalnya ini ya
tentu saja ada konsekuensi logisnya ya, karena kualitas dari review kita itu juga bersinggungan juga dengan jumlah yang direview. Ya. Tetapi yang terpenting adalah kalau artikelnya banyak tidak relevan ya juga nggak berkualitas, Pak. Tetapi saya kira nilai kepantasan di sini ya kalau untuk sebuah artikel yang akan dipublikasikan tentu saja kalau 10 kok kurang representatif ya kalau menurut saya begitu. Paling tidak ya di atas 15 begitulah ya. Itu baru itu nanti akan bisa menghasilkan sebuah artikel yang ya komprehensif hasilnya begitu. Gitu nggih, Pak Sinar. Mudah-mudahan dengan nama Pak Sinar ini ya betul-betul bersinar nanti gitu ya, tidak patah semangat karena memang sejatinya untuk literature review ini ya syaratnya memang harus tahu ruang lingkup tadi. Secara konsep pun juga harus mengetahui. Karena apa? Ini sebagai modal untuk memetakan topik-topik artikel apa saja yang akan kita tracer dan kita akan review begitu. Begitu Pak Sinar, mudah-mudahan Pak Sinar sudah mulai ada bayangan dan tergerak untuk segera menulis. Jadi Baik. harus direalisasikan. Monggo Pak Suwardi. Terima kasih Ibu Dr. Nunu atas jawabannya, atas tanggapannya dari pertanyaan Pak Sinar yang sangat bagus sekali. Tadi terkait dengan jumlah minimal. Nah, karena seringkali ketika kita jadi penulis ataupun berapa minimal ataupun dari sumbernya apakah harus Sinta, harus jurnal ini, harus jurnal itu. Tidak ada aturan tertulis Bapak Ibu. Secara tertulisnya tidak ada. Nah, tergantung dari penulisnya dan nanti kita akan berhadapan dengan kepantasan artikel kita. Artikel kita ingin dipublikasikan. Nah, namanya dipublikasikan akan dibaca oleh orang banyak, gitu kan? Nah, jadinya memang sumber-sumber ataupun berapa jumlah itu kadang yang melihat nantinya adalah pembimbing ataupun reviewernya. Nah, reviewer inilah yang nanti akan menyeleksi, memberikan masukan, memberikan saran. Karena sekali lagi dalam sebuah jurnal, sebuah publisher itu beda-beda aturannya. Mungkin ada yang mempersyaratkan untuk khusus penelitian pustaka, ada yang 20 ke atas, 60 ke atas. Ada juga yang mungkin sarannya adalah, nah gitu ya, kalau kita sebagai pemula, ya it's okay. 15-20 masihlah secara jumlah masih standar gitu ya. Kemudian nanti perlahan-lahan Bapak Ibu bisa meningkatkan jumlah literatur yang Bapak Ibu baca ataupun di review. Seperti itu. Mohon izin Pak Suwardi mungkin untuk bisa memberikan gambaran lagi untuk pertanyaan Pak Sinar tadi. Ya. PTK pun juga bisa kita review Pak. Begitu. Ya. Bapak Ibu guru kan ini banyak nulis PTK. PTK-nya Bapak Ibu guru yang lain aja di review nggak apa-apa itu saya kira. Kan sudah kalau PTK-nya sudah disahkan, sudah meskipun tidak terpublikasi, saya kira boleh direview. Kemudian skripsi, tesis, yang penting sumbernya jelas begitu. Saya kira untuk tataran kita ya ini ya Bapak Ibu guru ya maksud saya gitu. Ya, begitu. Saya kira sumber-sumber mana yang penting begini Bapak dan Ibu, ini kan juga di kolom chat ya. Kalau kita mau ambil di sosial media begitu. Sosial media yang kredibel untuk memperkuat justifikasi masalah tidak ada persoalan Bapak Ibu sebagai penguat di pendahuluan. Tetapi kalau untuk yang kita akan jadikan sebagai bahan yang kita tarik sintesisnya, sebaiknya dari hasil penelitian yang terpublikasi di artikel begitu. Itu karena akan berpengaruh nanti terhadap summary-nya begitu. Baik, menarik sekali Ibu Dr. Nunu karena sejujurnya saya juga belum pernah mencoba menulis artikel penelitian literatur ini. Jadi kita bisa sama-sama Bapak Ibu untuk menulis artikel penelitian literatur. Saya masih berkutat di kualitatif, kemudian kualitatif yang studi kasus, kemudian etnografi dan lain-lain. Karena memang ada beberapa kemenarikan ataupun kekhasan dari masing-masing pendekatan penelitian. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan penelitian terkait dengan ataupun tergantung dengan permasalahan yang Bapak Ibu kaji. Baik, saya persilahkan selanjutnya Ibu Purwanti. Atas waktunya Pak Suhardi. Iya, Bu. Ya.
di sini yang akan saya tanyakan kepada Dr. Nunu itu yang pertama, itu seandainya kita itu menggunakan jurnal dan ada pendapat ahlinya, misalnya kita mau mengambil pendapat itu kita menuliskannya dalam itu kajian itu pendapatnya titik-titik dalam titik-titik atau kita mengambil yang namanya langsung kita masukkan. Terus kemudian yang kedua, bagaimana kita mencari itu apa ya, kajian pustaka yang bisa langsung menuliskan namanya tidak dalam kutipan. Seperti itu. Terima kasih Dr. Nunu. Ya, terima kasih kasih Ibu Purwanti terkait dengan mungkin citasi ya, bagaimana cara mengutip, karena kalau penelitian literatur ini banyak juga kutipan-kutipannya nanti Bu Dr. Nunu. Silahkan bisa ditanggapi. Iya, kalau saran saya Bu, ketika Ibu di situ ingin review artikel, terus kemudian ternyata ada pendapat pakar yang Ibu inginkan di dalam artikel itu ya. Nah, sebaiknya Ibu langsung cari sumbernya saja, supaya tidak di situ bla 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 dalam jadi misalnya Purwanti dalam Haryati. Nah, sebaiknya langsung di tracer saja. Kan di situ ada daftar pustakanya, ya. Ada daftar pustakanya toh. Nah, Ibu langsung cari langsung ya, supaya betul-betul ini kadang juga saya lupa tadi menyampaikan di dalam sebuah karya tulis ilmiah itu banyak penulis yang memparafrase. Ya kan? Diparafrase. Jadi tidak mengubah esensi, tetapi kalimatnya yang diubah. Nah, kalau kita kemudian tadi Ibu misalnya mencari pendapatnya, misalnya Soehardi begitu ya, dalam Haryati, Ibu langsung saja tracer Haryatinya, Soehardinya tinggalkan, Bu. Begitu. Jadi cari langsung sumber aslinya. Terkadang kan kalau kita melihat parafrase itu juga perlu. Ini juga sekaligus menjawab bagaimana mensiasati plagiat. Kita harus pandai-pandai memparafrasekan. Apakah mengubah kalimat yang dari aktif menjadi pasif atau terserahlah Bapak Ibu seperti apa, tetapi ada dengan parafrase pun itu juga menunjukkan bahwa kita menginterpretasikan statement para ahli begitu. Jadi tidak sekedar menuliskan. Jadi saya kira itu Bu Purwanti sebaiknya dicari langsung sumber aslinya. Begitu. Kemudian yang terkait tadi, apakah ini terkait dengan mengarah yang ke Mendeley ya Pak Soehardi? Pertanyaan Bu Purwanti yang kedua tadi. Jadi kalau kita, mohon maaf Bu, mungkin diperjelas ya untuk pertanyaan yang kedua supaya saya tidak salah menjawabnya. Bisa di-unmute Bu Purwanti mic-nya. Oh ya, jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu kajian teori atau pustaka itu dari Mendeley itu yang kita mengenalinya seperti apa, Ibu? Ya, terima kasih. Baik. Iya. Kalau Mendeley itu kan alat ya Bu ya. Jadi ya alat. Jadi Mendeley itu mempermudah kita supaya kita itu antara di body tag. Jadi citasi yang di body tag itu maksudnya di pendahuluan, kajian pustaka dan seterusnya itu ya supaya sama dengan daftar pustaka. Semua referensi kita masukkan di Mendeley. Ketika Ibu menulis, jadi tidak perlu lagi menulis menulis ulang ya kalau Mendeley itu. Jadi kita ketikkan nama saja sudah langsung keluar itu. Nah ini kayaknya ya, kalau nanti bagaimana menggunakan Mendeley, nah ini butuh kursus ini Bu, kursus atau di YouTube banyak Bu. Nanti bisa dilihat ya bagaimana cara menggunakan dan memanfaatkan Mendeley ya. Tapi intinya dengan Mendeley itu Ibu bisa kita aman. Jadi kadang itu kan orang lupa ya menulis ya, sudah mensitasi tapi tidak menuliskan di daftar pustaka. Atau sebaliknya, karena ingin daftar pustakanya terlihat banyak, ternyata dengan body tag-nya nggak sinkron gitu. Karena ingin terlihat referensinya banyak. Nah, itu biasanya gejala mahasiswa itu. Karena dosennya mensyaratkan referensinya 20 ya sudah ditulis 20 padahal tidak dikutip sama sekali di body tag.
Nah, Mendeley ini kalau dengan Mendeley itu kita bisa aman begitu. Baik. Jadi ya kepustakaan untuk daftar pustaka ini memang ya ini kan memang mencerminkan ini ya kedalaman juga gitu ya. Semakin banyak daftar pustakanya dan memang sinkron dengan body text, ya ini menunjukkan kualitas dari artikelnya pun juga bagus gitu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nunu atas tanggapannya. Jadi memang alat untuk mensitasi ataupun mengutip ada Mendeley, Zotero, mungkin itu adalah alat bantu Bapak Ibu. Sesungguhnya Bapak Ibu cukup memahami bagaimana cara mengutip, kemudian bagaimana menulis daftar pustaka yang benar. Nah, itu adalah intinya sebenarnya. Jadi coba untuk Bapak Ibu, berapa yang Bapak Ibu kutip di teks, di body teksnya tuh wajib ada juga di daftar pustaka. Jadi biasanya Bapak Ibu ketika tidak menggunakan alat ataupun aplikasi tersebut, jadi beda-beda gitu ya. Jadi kalau saran saya, karena ada dua hal yang berbeda Bapak Ibu, cara mengutip dan menulis daftar pustaka. Jadi silahkan Bapak Ibu coba untuk belajar terlebih dahulu, ataupun nanti ada sesi selanjutnya kita akan coba untuk buat kelas yang lebih bagaimana mengutip kemudian menulis daftar pustaka yang benar. Jadi di materi tersebut sesungguhnya sangat gampang bagaimana Bapak Ibu bisa menulis dengan baik dan benar terlebih dahulu. Kemudian barulah kita coba untuk pakai aplikasi. Silahkan coba kita cek yang ada di kolom chatting, 1 atau 2 pertanyaan. Untuk plagiat batasan, mungkin sepertinya sama Bu Dr. Nunu pertanyaannya. Untuk informasi terkait dengan seleksi artikel penelitian literatur itu akan kami umumkan di WA Group nantinya. Beberapa hari ini akan kami siapkan, kemudian nantinya ada aturan juga. Nah, aturan penerbit ataupun publisher dari kami yang kami siapkan juga berbeda-beda. Nah, tentunya silahkan dicermati terlebih dahulu. Karena disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, beda-beda aturannya. Tadi artikel yang dikirimkan oleh Ibu Dr. Nunu 26 halaman. Nah, sedangkan di jurnal, ada beberapa jurnal yang maksimal 10 halaman. Nah, jangan sampai kita melewati ataupun melebihi dari ketentuan atau aturan. Satu pertanyaan terakhir Bapak Ibu dari Ibu Sulika, saya persilakan. Mungkin ini kemarin khusus, silakan Bu Sulika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin masih menyambung dari kegalauan kami yang semalam. Jangan galau terus Bu Sulika. Baik, silakan. Ya, jadi saya begini, Dr. Nunu, saya merepresentasikan sebagai penulis pemula yang dituntut dengan hasil kinerja gitu. Yang hasil kerjanya itu berupa karya tulis, di mana kalau kita melihat dari langkah-langkah penulisan artikel, penelitian literatur ini tentunya kan memerlukan waktu yang sangat yang sangat cukup gitu ya. Sangat cukup karena juga kita melihat referensi kalau dari jurnal itu yang terutama jurnal-jurnal yang sudah luar biasa itu kan. Nah, itu kita lihat juga dari tadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu itu tadi, dalam ini biasanya literatur yang asli-asli itu banyak kan dari menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu juga kalau misalnya kita mencari ke sana itu kan juga agak lama, agak repot. Nah, yang tentunya kita ingin formula yang lebih lebih cepat ketika kita ingin menghasilkan karya. Dan itu hanya dibatas misalnya dalam maksimal itu 1 bulan. Itu sudah harus kita punya karya yang harus terus-menerus kita buat terus-menerus. Nah, kalau kita membuat yang ini penelitian literatur, saya rasa dalam 1 bulan kayaknya enggak. Ya mungkin kalaupun bisa itu yang sudah segmen-segmen dosen dan sebagainya. Ini kami merepresentasikan sebagai pemula itu ya, yang penulis-penulis pemula yang itu dituntut untuk supaya cepat menghasilkan karya-karya yang itu nanti akan dinilai dengan angka kredit setiap bulannya. Nah, kira-kira bagaimana kita? Apakah
kita Baik. cukup menulis, membuat yang populer atau yang bagaimana supaya kita cepat dan itu mendapatkan nilai yang cukup juga seperti itu. Gimana nih dokter? Baik, Ibu Sulika. Wah, ini sebenarnya banyak yang tujuannya yang kredit ini, Bu Dr. Nunu. Jadi untuk Pak guru ataupun dosen ya kadang cari yang instan, mana yang mudah saja deh gitu ya. Oke, iya. Ya, ini salah tema nih Pak Suhardi. Kalau untuk seperti Bu Sulika, Bu Purwanti, kemudian juga Bapak Ibu yang lain, nulis saja best practice. Bapak Ibu di dalam ruang lingkup pekerjaan itu kan pasti ada praktik-praktik baik. Praktik-praktik baik itu Bapak Ibu akan tuliskan lebih mengalir. Tinggal kemudian Bapak Ibu mencocokkan best practice itu membutuhkan dukungan konsep apa. Misalnya Bu Sulika, mohon maaf Bu Sulika di instansi mana? Di Kemenak sepertinya kemarin. Oh, Kemenak ya. Ibu di bagian apa? Mohon maaf ya, kepo. Iya. Dalam kerangka untuk mencari way out. Gimana? Ya, di Biro Kesra. Kesejahteraan rakyat. Nah, di Biro Kesra begitu ya. Bagaimana Ibu misalnya mengimplementasikan program dan itu berhasil dengan pendekatan tertentu, saya kira ya nanti bisa dibingkai dengan best practice nanti yang dipublikasikan. Apakah dipublikasikan di majalah atau dipublikasikan di di internet itu kan banyak Bapak Ibu. Misalnya di apa itu? Tribun, kan bisa seperti itu. Itu kan juga terekognisi begitu ya. Tapi di situ Ibu Bapak menulis, nah cari media-media massa yang menampung best practice. Kemudian Ibu tuliskan, saya kira kalau best practice ya seminggu jadi, Bu. Ya. Jadi praktik-praktik baik didokumentasikan oleh Ibu, ditulis. Nah, nanti best practice nanti lain lagi ini Pak Suhardi. Penulisannya lebih enak. Jadi kalau seperti ini, ya nuwun sewu saya harus bilang. Sekali lagi, kalau kita dengan kepustakaan ini kan kemarin banyak marak nih di pandemi. Bahkan mahasiswa kami yang nulis skripsi harus nulis artikel dengan SLR ini. Jadi kalau ibu-ibu ini banyak Bapak Ibu guru biasanya nulis PTK, kemudian nulis best practice. Wah, gaspol itu sudah dapat. Kalau Bu Sulika sebulan 1 best practice pasti bisa, tinggal memang nanti butuh intens. Apa praktik baik? Kategori apa saja yang bisa masuk ke dalam best practice itu nanti akan banyak sekali Ibu nanti kriterianya, dan tapi kalau menurut pandangan saya ya tidak membutuhkan waktu lama. Kan kita tinggal menuliskan yang lampau. Jadi yang namanya praktik baik itu sudah kita lakukan pada masa tertentu kemarin-kemarin dan kita merasa berhasil. Kita tuliskan sehingga kan ya tinggal kita menguatkan praktik baik kita ini gitu. Meyakinkan bahwa praktik baik kita ini juga bisa diterapkan di tempat yang lain. Tuh. Baik. Nggih. Terima kasih Bu Dr. Nunu atas tanggapannya, dan memang ada banyak sekali jenis karya tulis ilmiah. Tadi juga ada yang menyebutkan artikel populer untuk majalah ataupun untuk media online ataupun koran Bapak Ibu. Nah, itu termasuk artikel populer. Kemudian artikel ataupun jenis-jenis penelitian yang lain sangat banyak sekali. Nah, tergantung memang dari apa yang akan kita tulis. Nah, jika Bapak Ibu mungkin disibukkan untuk keluar, kita di rumah saja, ataupun udah bosan kita keluar, ya sudah kita tulis menggunakan penelitian pustaka. Jika Bapak Ibu memiliki pengalaman baik atau praktek baik, silahkan bisa menggunakan best practice ataupun menulis artikel ataupun laporan best practice. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya masing-masing pendekatan memiliki keunikan ataupun tergantung dari apa yang Bapak Ibu akan tulis ataupun Bapak Ibu akan buat sebuah karya. Nah, jadinya silahkan Bapak Ibu satu persatu kita pelajari. Nah, mungkin Bapak Ibu tertarik dengan penelitian literatur, silahkan. Karena semua bisa untuk dijadikan sebuah karya ilmiah, apakah sebagai laporan, apakah sebagai artikel untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk malam hari ini kita cukupkan diskusinya, sangat menarik sekali, dan kita masih ada WA group Bapak Ibu, masih kami aktifkan untuk esok hari untuk kita bisa diskusi secara tertulis. Jika ada pertanyaan ataupun pengumuman-pengumuman yang akan kami berikan, kami akan share lewat WA group.
Dan kegiatan-kegiatan kami juga di bulan Oktober ini sudah kami siapkan. Ada khusus untuk penelitian artikel populer juga ada. Kami juga mengelola ada 2 website ataupun media online yang sudah berbasis nasional. Kemudian kami juga mengelola sekitar 50 jurnal ilmiah. Ada yang sudah tadi jurnal nasional, kemudian ada juga yang sudah Sinta tadi. Jadi Bapak Ibu, nanti akan kami berikan pengumumannya di grup. Dan kami juga beberapa membuat sebuah kegiatan yang terkait dengan bimbingan khusus. Bimbingan khusus yang langsung menjadi sebuah karya. Jadi tidak hanya sekedar teori ataupun sekedar materi, tetapi Bapak Ibu bisa langsung berkarya. Karena kami sudah menyiapkan media-medianya, lalu Bapak Ibu tinggal mengisi dari media-media tersebut, agar Bapak Ibu lah yang akan menjadi nama di karya tersebut. Baik Bapak Ibu, untuk malam hari ini kami cukupkan dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nunuk Haryati yang sudah memberikan kita ataupun sharing kepada kita terkait dengan ilmu penelitian literatur ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan belajar bersama kami di Guru Cendekia. Dan Bapak Ibu, untuk malam hari ini apakah ada kalimat ini Ibu penutup, Ibu Dr. Nunuk Haryati, untuk menyemangati tentunya Bapak Ibu nih? Iya. Kalau saya senang quote bahwa kekuatan itu bukan datang dari kemampuan, melainkan dari semangat yang tidak terbendung. Ya, saya mengutip dari Mahatma Gandhi itu, Bapak dan Ibu. Dan itu sudah saya buktikan sampai detik ini, gitu. Oke, itu saja. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Dr. Nunuk. Memang ketika juga di pesantren dulu, kita dipaksa terlebih dahulu, dipaksa untuk nulis. Ayo kita paksakan diri dulu untuk menulis Bapak Ibu. Karena ketika sudah Bapak Ibu akan dipaksa, insya Allah nanti bisa dan lama-lama akan terbiasa menulis. Apalagi dengan penelitian literatur, kemudian jenis-jenis penelitian yang lain, dan insya Allah itu akan menjadi karya untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk malam hari ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Cendekia. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Mohon maaf.